Rudal-rudal diluncurkan. Fasilitas nuklir Iran dihantam habis-habisan. Amerika dan Israel bilang ini soal mencegah perang. Tapi cara mereka justru memicu perang yang lebih besar. Yang mereka incar bukan cuma nuklir, tapi rezim pemerintahan Iran. Namun mereka lupa, ada dua kekuatan besar yang tidak akan tinggal diam jika Iran digulingkan. Karena memenggal Iran sama saja mengajak China dan Rusia berperang. Satu ledakan di tengah malam mengguncang peta Timur Tengah. Pada 22 Juni 2025, Amerika Serikat dan Israel meluncurkan serangan udara ke tiga fasilitas nuklir utama milik Iran. Amerika Serikat mengklaim serangan itu demi mencegah ancaman nuklir, tapi bahasa militernya menyembunyikan agenda yang jauh lebih dalam, yakni penggantian rezim Iran. Dan jika pola sejarah jadi acuan, maka dunia sudah tahu kemana arahnya. Tahun 1953, CIA membantu menggulingkan Perdana Menteri Muhammad Mossadegh karena nasionalisasi minyak. Tahun 2003, dalih senjata pemusnah massal menjadi pembuka jalan untuk invasi Irak. Di Libya, 2011, jatuhnya Gaddafi. Diawali dengan framing media dan intervensi udara NATO. Kini, giliran Iran disiapkan untuk masuk ke dalam daftar negara yang harus diperbaiki dengan cara versi Amerika Serikat. Yang lebih ironis, Trump selama ini dikenal sebagai presiden yang membanggakan diri, tak pernah memulai perang saat menjabat pertama kali, dan bersumpah tak akan terjadi perang di bawah kepemimpinannya. Except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time. But we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. Tapi hari ini, di masa jabatan keduanya, rudal justru diluncurkan ke jantung Iran. Dan tampaknya cerita lama sedang ditulis ulang dengan judul baru. Tapi kali ini beda. Kali ini, musuh mereka bukan hanya Iran. Ada Rusia dan China yang berdiri di belakang Teheran. Dan mereka tak lagi menganggap ini hanya urusan regional. Mereka menganggap ini garis merah. Apa jadinya jika Barat sukses menyingkirkan pemerintah Iran dan menggantinya dengan boneka pro-Barat? Jawabannya, Rusia akan kehilangan salah satu senjata perangnya yang paling ampuh, gas alam. Sebelum invasi ke Ukraina, Rusia memasok 40% gas alam Eropa melalui jalur Nord Stream, Yamal, dan Turk Stream. Tapi setelah Eropa menjatuhkan sanksi, Rusia memotong aliran hingga 80%. Hasilnya, harga energi global meroket dan Eropa, ironisnya, malah tetap membayar mahal ke Rusia karena ketergantungannya. Per Juni 2024, Eropa masih mengirim sekitar 8,7 miliar euro ke Rusia untuk gas. Dan pada Januari 2025, meskipun perang masih berlangsung, Rusia mengantongi 231 juta euro per hari dari ekspor energinya. Tapi skema ini bisa hancur jika Iran jatuh. Iran punya cadangan gas alam terbesar kedua di dunia, sekitar 34 triliun meter kubik atau sekitar 16% dari total global. Selama ini, sanksi dan isolasi membuat Iran tak bisa bebas menyalurkan gasnya ke pasar dunia. Namun, jika terjadi perubahan rezim, Barat diperkirakan akan segera membuka keran investasi dan membangun jalur pipa baru dari Iran menuju Eropa tanpa harus lewat Rusia. Dan ini bukan teori. Iran sudah punya proyek jaringan pipa besar bernama IGAT, Iran Gas Trans Line, yang dirancang untuk membawa gas dari selatan Iran ke Turki, lalu tersambung ke Eropa lewat jaringan Trans Anatolia dan Trans Adriatic Energy Information Administration. Jalur ini sudah ada di peta sejak lama, tapi dibekukan karena sanksi. Jika sanksi dicabut dan pemerintah Iran berganti arah menjadi pro-Barat, pipa itu bisa aktif. Saat itu terjadi, Rusia akan kehilangan pasar Eropa bernilai miliaran dolar. Masalahnya, ini bukan cuma soal bisnis, ini soal pengaruh. Selama ini, Rusia menjadikan energi sebagai alat diplomasi. Siapa yang patuh dapat diskon, siapa yang menentang dikunci dari pasokan. Tapi kalau Iran jadi alternatif baru bagi Eropa, kartu itu hilang. Dan saat itulah Putin kehilangan satu dari sedikit cara efektif untuk melawan tekanan Barat.
Jadi bagi Rusia, mempertahankan Iran bukan sekedar solidaritas antar sekutu. Ini soal bertahan hidup. Tak hanya tentang ekonomi, Rusia bisa menghadapi bencana militer yang tak pernah dibayangkan jika Iran jatuh ke tangan Barat. Karena bagi Rusia, Iran adalah benteng pertahanan terakhir dari arah selatan. Lovers, lihatlah peta. Di barat Iran ada Irak yang kini dipenuhi pangkalan militer Amerika. Di utara ada Kaukasus, wilayah sensitif Rusia. Di selatan, Teluk Persia penuh kapal induk Amerika. Dan ke barat daya, Suriah perlahan kembali dalam orbit pro-barat. Iran adalah satu-satunya wilayah luas yang masih bisa dijadikan tameng bagi Rusia. Dan Rusia sangat serius menjaga tameng ini. Selama 1 dekade terakhir, Rusia dan Iran menggelar lebih dari 5.000 latihan militer bersama, bertukar teknologi drone, berbagai sistem pertahanan udara, hingga kerjasama intelijen. Iran bahkan mengizinkan kapal perang Rusia berlabuh di pelabuhan Bandar Abbas, sebuah kemewahan strategis yang tak dimiliki Rusia di banyak wilayah. Jika Iran jatuh ke barat, pelabuhan itu akan ditutup untuk Rusia. Dan yang lebih berbahaya, NATO bisa memperluas kehadiran militernya dari Irak dan Teluk masuk ke kawasan Laut Kaspia, daerah yang selama ini dianggap halaman belakang Rusia. Untuk memahami betapa seriusnya situasi ini, jika Amerika Serikat dan sekutunya bisa menanam pangkalan militer baru di Iran, mereka bisa mengancam langsung jantung ekonomi dan militer Rusia di selatan. Kaukasus, Volgograd, hingga pangkalan senjata di wilayah Kaspia bisa berada dalam jangkauan rudal. Dan bukan cuma soal wilayah, Rusia juga akan kehilangan salah satu mitra militernya yang paling efisien. Saat perang di Ukraina berlangsung, Rusia sudah bergantung pada drone-drone buatan Iran, terutama tipe Shahid 136. Drone ini murah, mematikan, dan mampu menggantikan rudal mahal yang harganya jutaan dolar per unit. Karena alasan-alasan itulah, Rusia tidak akan pernah membiarkan Iran jatuh ke tangan Amerika dan sekutunya. Kalau Iran jatuh, ternyata yang panik bukan cuma Rusia. Cina pun bisa kehilangan salah satu senjata paling diam-diam yang sedang ia bangun. Perang terhadap dominasi dolar. Cina saat ini adalah pembeli terbesar minyak Iran. Bahkan setelah sanksi dijatuhkan, Iran tetap bisa menjual minyak secara sembunyi-sembunyi ke Cina lewat jalur bayangan dan perusahaan cangkang. Dan yang paling penting, pembayarannya tidak lagi pakai dolar, tapi pakai yuan. Inilah yang membuat Barat khawatir, karena transaksi energi yang selama ini hampir seluruhnya memakai dolar, sekarang mulai dibajak oleh yuan. Langkah ini bukan kebetulan, ini bagian dari strategi besar Cina dedolarisasi pasar energi dunia. Dengan memperluas penggunaan yuan untuk pembelian minyak dan gas, Cina sedang mengikis kekuatan ekonomi Amerika secara perlahan tapi pasti. Iran adalah pion yang paling berani dalam permainan ini. Negara lain takut disanksi, tapi Iran sudah biasa disanksi. Jadi mereka siap bermain di luar sistem Barat. Bagi Cina, Iran adalah laboratorium tempat yuan diuji sebagai alat bayar internasional. Dan sejauh ini berhasil. Tapi kalau pemerintah Iran diganti, semuanya akan ikut diganti. Pemerintah pro-barat yang baru pasti akan kembali membuka keran transaksi dolar menurut regulasi IMF dan menjauh dari sistem Cina, yakni chips pembayaran dalam yuan. Dalam skenario ini, Amerika Serikat akan kembali menguasai ekspor minyak Iran. Bukan hanya dalam hal volume, tapi juga dalam mata uang. Dolar akan kembali mengalir dan yuan disingkirkan dari medan pertempuran. Padahal selama ini, perdagangan energi dengan Iran adalah jalan tikus bagi Cina untuk melewati dominasi dolar tanpa harus perang terbuka. Tapi jika jalan itu ditutup, Cina dipaksa kembali lewat jalan utama yang dikendalikan penuh oleh Barat. Bukan hanya soal bisnis, ini soal masa depan kekuatan finansial Cina. Dan Iran adalah pintu gerbang yang menentukan apakah yuan akan jadi mata uang global atau tetap jadi alat domestik dalam bayang-bayang dolar. Selama ini, dunia mengira Cina hanya mengandalkan kapal tangkar dan peti kemas lewat laut. Tapi kenyataannya, Cina sedang membangun jalan darat senilai triliunan dolar dan Iran ada di jantungnya.
Selat Malaka adalah titik rawan terbesar Cina. Jalur sempit di antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura ini jadi jalur vital di mana 80% impor minyak Cina harus lewat. Dan jika konflik militer terjadi, jalur itu bisa diblokir oleh armada Amerika. Untuk menghindari ancaman itu, Cina menjalankan proyek raksasa Belt and Road Initiative atau BRI. Pada jalur darat, Iran adalah titik tengah. Tanpanya, jalur itu jadi patah di tengah gurun. Cina sudah berinvestasi besar lebih dari 1,3 triliun dolar digelontorkan untuk membangun jalur kereta, pelabuhan, dan jaringan logistik dari Asia ke Eropa. Di dalam proyek ini, Iran bukan sekedar negara transit, tapi penghubung utama antar dua benua. Tapi, jika Iran jatuh ke tangan Barat, maka akses ini bisa diputus. Pemerintah pro-Amerika yang baru bisa saja membatalkan kontrak, memblokir jalur, atau membuka pintu hanya untuk NATO dan sekutunya. Dan saat itu terjadi, Cina kehilangan rute darat tercepat menuju pasar Eropa. Pengiriman yang sebelumnya hanya butuh 15 hingga 20 hari, bisa kembali memakan waktu 40 hari lewat jalur laut yang lebih mahal dan beresiko tinggi. Jadi, ini bukan cuma tentang peta, ini soal dominasi dagang. Semakin cepat barang Cina sampai di pasar, semakin kompetitif mereka. Kalau jalur darat Iran runtuh, kecepatan itu hilang. Dan itu sama saja membiarkan Amerika menang tanpa perang. Iran bukan sekedar sekutu bagi Rusia dan Cina, tapi batu fondasi dari kekuatan mereka di energi, logistik, militer, dan bahkan sisa mata uang dunia. Kalau Iran digulingkan, bukan hanya Timur Tengah yang terguncang, tapi juga peta kekuatan global yang selama ini ditahan oleh poros timur. Dan itulah sebabnya, apapun resikonya, Rusia dan Cina tak akan tinggal diam. Karena jika Iran jatuh, dominasi mereka ikut runtuh. Dan dunia akan tahu, inilah alasan sebenarnya mengapa Iran tak boleh digulingkan.